sebelum kita memasuki ibadah kita, puji-pujian kita, terlebih dahulu saya menyampaikan untuk beberapa informasi seputar ibadah POI di tempat ini. Jadi saya mohon perhatian untuk rekan-rekan semua, saudara-saudara kasih Tuhan. Untuk pengumuman POI pertanggal, sebenarnya mohon maaf, ini tulisannya 28 April, ini sudah tanggal 5 Mei. Saya luruskan untuk pengumuman POI pertanggal hari ini tanggal 5 Mei 2023, teman-teman semua. Tercatat saldo POI pertanggal 28 April 2023 sebesar Rp1.850.000. Sekali lagi, saldo POI tercatat pertanggal 28 April 2023 sebesar 1 juta. Kok tidak sesuai lagi di sini? Di sini tercatat 1.850.000. Oke, sesuai dengan yang ada di layar depan Bapak Ibu Saudara. Ya. Kemudian untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian kekasih Tuhan, bila mana ada yang memberikan persembahan lewat QR juga bisa. Di situ ada nomor rekening atas nama Ibu Marcelina Wulansari. Dan berikutnya untuk teman-teman juga yang rindu untuk tumbuh bersama di tempat ini, kami terus mengundang untuk terus hadir di tempat ini di setiap hari Jumat. Tentunya di lantai 16, Studio 16 MNC Vision Tower. Demikian pengumuman seputar POI, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Kita ambil satu teduh sejenak untuk kita masuki hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa Surgawi, pada siang hari ini Tuhan, kembali kami berkumpul di tempat ini. Engkau tahu Tuhan hati setiap kami. Engkau tahu Tuhan kerinduan setiap kami. Datang di tempat ini tidak lain selain hanya untuk memuji Engkau ya Tuhan. Untuk bersyukur atas segala kasih-Mu. Untuk mengutarakan isi hati ini Tuhan. Atas pertolongan-Mu Tuhan yang tak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata. Dan biarlah Tuhan lewat puji-pujian kami, ini menyenangkan hati-Mu. Ini ungkapan hati kami Tuhan, sungguh kami bersyukur. Sungguh kami berterima kasih. Hari-hari telah kami lalui Tuhan. Begitu banyak beban, begitu banyak persoalan, begitu banyak pencobaan Tuhan. Tapi kami mau katakan, kami sampai detik ini, sebagaimana kami ada tanpa ada kekurangan satu apapun. Itu semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bertatahlah Tuhan di atas ibadah kami siang ini. Biarlah Engkau urapi kami Tuhan, lawat kami Tuhan, tahirkan kami, supaya kami berkenan senantiasa di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Angkat pujian ini saudara sebagai ungkapan rasa syukur-Mu di hadapan Tuhan. Katakan, ku menyembah di hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih-Mu Tuhan. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan, kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sekali lagi katakan lebih di hadapan Tuhan. Katakan, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah. Amin.
dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan hanya dalam-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, katakan ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Kami yakin Tuhan. Yakin Kau nyata ada di tengah-tengah kami siang ini. Kemenangan Amin. terjadi di sini. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini lebih sungguh di hadapan Tuhan. Katakan kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, kami percaya Tuhan, dan sungguh kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Karena kami merasakan lawatan Tuhan terjadi di antara kami. Engkau melawat kami Tuhan, Engkau pulihkan kami Tuhan, dan kami memperoleh kemenangan. Terjadi. Katakan ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, Engkau hadir di hati kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan hadir dalam persoalan kami, dan kami percaya Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu nyata, dan kami memperoleh Tuhan kemenangan. Terima kasih Yesus. Kemenangan Tuhan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Katakan sini. kemenangan terjadi. Terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sungguh benar pujian kami mengatakan Tuhan, bahwa iman kami percaya, kami yakin Engkau hadir di tengah kami siang ini. Kami percaya Tuhan, Engkau nyata ada di tengah kami siang hari ini Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, dikali kami ada di tempat ini, kami datang dengan sukacita, bukan dengan segala persoalan. Kami telah tinggalkan semuanya itu Tuhan. Dan kami Tuhan, kami membawa sukacita, kami membawa wajah yang berseri-seri di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan telah memberi kami kekuatan melewati semuanya itu. Dan saat ini Tuhan, kami akan terus Tuhan lebih lagi untuk memuji Engkau. Akan terus lagi Tuhan untuk bersorak-sorai di hadapan-Mu. Dan biarlah Engkau Tuhan berkuasa di atas puji-pujian kami. Terpujilah Engkau ya Allah dalam nama Yesus. Kita siap memuji Tuhan, kita katakan amin. Masih ada sukacita? Haleluya.
Silakan udah Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, sungguh saya percaya bahwa sebagai WL di tempat ini bukan hanya sebenarnya kami mempersiapkan konsentrasi kami. Tapi terlebih nyata bahwa teman-teman juga ternyata konsentrasi. Terbukti Ibu Siska ketika saya minta duduk bersama, enggak. Itu pertanda jiwa yang berapi-api memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan, kita katakan, kami yang telah ditebus Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan. Ya, sambil tepuk tangan. Ya, semua. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mana dia? Siapa percaya bahwa dimanapun Ya. kita ada, mujizat Tuhan ada? Mana dia? Lambaikan tangannya. Adek. Baik, saya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. boleh Haleluya, gitu kita, sambil Bang. Nggak kolektif boleh. persembahan dijalankan. Gak boleh sayang. Puji nama Tuhan, saudara-saudara, kita anggap pujian ini dari awal. Katakan kami yang telah ditebus. Gak boleh. Abang, udah makan belum Mak Adek? Kami yang telah ditebus Jangan dong dengan Abang, darah yang nggak boleh. kudus, Gak boleh gitu sama Adek. mengangkat pujian Aku di sana. bagimu. Mau biarin papa kamu ya. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Katakan berlari. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Masih ada sukacita? Puji Tuhan, silakan duduk. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih atas persembahan untuk saudara kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan gantikan berlipat kali ganda dalam kehidupan kita. Dalam kesehatan, dalam apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Dan Tuhan nyatakan
sungguh Dia ada di tengah kita. Haleluya, kita siapkan hati kita teman-teman untuk memasuki pujian ini. Sungguh ini gambaran hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan, seperti rusa yang haus. Haleluya Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati kami Tuhan, hatiku tak tahan menunggu. katakan bagaikan padang gersang. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu jiwa kami Tuhan, Begitupun jiwaku, Tuhan. katakan hanya Engkau Tuhan yang mengenal kami. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Angkat pujian ini dari awal lebih di hadapan Tuhan. Katakan seperti rusa haus Tuhan, jiwa kami, hati kami di hadapan. Rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang Tuhan, Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. begitupun jiwa kami Tuhan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau Tuhan, Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. katakan hanya Engkau. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu,
aku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. di tengah-tengah keletihan fisik kami, bahkan mungkin di tengah-tengah keletihan pikiran kami dalam melakukan pekerjaan kami mengucap syukur Tuhan kalau Kau masih menanamkan satu hati yang rindu untuk kami boleh datang ke tempat ini. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, dan kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu. Karena hanya dengan firman-Mu lah kami dapat mengarungi kehidupan ini, dapat mengatasi setiap masalah pergumulan kehidupan kami. Dan terlebih lagi melalui firman-Mu lah kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Mari Bapa, pakai Roh Kudus yang telah Kau tempatkan di dalam kehidupan kami untuk kami bisa mengerti, bahkan kami bisa memiliki satu kekuatan untuk melakukan firman-Mu yang kami dengar pada siang hari ini di dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu hanya memohon biarlah hikmat yang dari surgawi yang menguasai seluruh pikiran, mulut bibir hamba-Mu ini dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, berbicaralah kepada kami karena kami semua siap untuk mendengarnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Shalom. Tes. Bisa dikecilin, gedein lagi nih. Harus dekat ya? Oke, ya lumayan. Oke, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, firman ini akan saya bawakan sebetulnya pernah saya sampaikan di PA, pemahaman Alkitab yang sering POWI lakukan melalui Zoom pada waktu itu semasa pandemi. Ya. Jadi ada beberapa mungkin dari saudara yang sudah pernah mendengarkan. Tapi nggak apa-apa, karena firman itu harus disampaikan beberapa kali supaya mantap masuk di dalam kehidupan kita, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak sadar, banyak orang Kristen ya yang mengerti kehendak Tuhan, tetapi dia sebetulnya tidak berada di dalam kehendaknya. Banyak orang Kristen rajin ke gereja, rajin persekutuan, rajin pelayanan, rajin memberikan persembahan, bahkan rajin menjadi panitia-panitia kegiatan rohani. Tetapi sebetulnya mereka itu tidak berada di dalam kehendak Tuhan. Ya. Jadi coba sekarang kita juga menilik hati kita sekarang. Coba kita melihat kehidupan kita. Apakah kita sebetulnya sudah berada di dalam kehendaknya atau sebetulnya kita sekarang sedang berada di luar kehendak Tuhan? Nah, pada siang ini kita akan belajar dua hal. Ya. Yang pertama adalah, kok enggak masuk ya? Yang warna merah on ya? Udah on. Klik coba dari sana. Tapi ini udah on ya. Oke, klik satu kali lagi. Nah, kita akan belajar yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan berada di dalam kehendaknya. Klik lagi. Ini sering klik-klikan ya. Oke. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita berada di dalam kehendaknya.
Nah, jadi kita akan membahas kedua hal ini dengan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37. Tolong saudara buka handphone masing-masing, lihat Alkitab di sana, ada semua kan? Ada handphone yang nggak pakai Alkitab, rasanya nggak mungkin, pasti harus pakai Alkitab ya. Saudara sudah download Alkitab kan? Oke. Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37, karena lumayan panjang kita akan baca bergantian. Ya, saya akan baca ayat pertama, saudara berikutnya, dan kita saling bergantian sampai ke pas ayat 37. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Dari perikop ini, saudara sudah sering mendengar di gereja, ya, bahkan sudah bosan. Tapi saya mau ambil satu hal yang sangat penting di dalam perikop ini, ya. Kalau kita melihat dari awal kita baca di ayat 25, ada satu pertanyaan yang sangat luar biasa sekali yang ditanyakan oleh seseorang yang mengaku sebagai ahli Taurat. Ya, pertanyaannya adalah, apakah yang harus aku perbuat supaya beroleh hidup yang kekal? Masih belum bisa ya? Coba klik satu kali lagi. Ya, kita mau melihat latar belakangnya ya dari perikop ini. Oke, klik satu. Ya, ada pertanyaan, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, pertanyaan ini ditanyakan oleh seseorang 2000 tahun yang lalu. Dan ternyata pertanyaan ini masih relevan sampai hari ini. Betul apa enggak? Betul ya? Masih relevan kan pertanyaannya? Apa yang aku harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan hal ini bukan hanya untuk pertanyaan kita yang ada di sini, tapi semua orang yang di luar gedung ini, yang ada di muka bumi ini, harusnya bertanya yang sama.
apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Betul ya? Semua orang harusnya bertanya ini. Nah, tetapi kita melihat latar belakang antara Tuhan Yesus berkomunikasi dengan si ahli Taurat. Ya. Apa motivasi dari pertanyaannya? Ternyata pertanyaannya bagus, tetapi di belakang pertanyaan itu ada sebuah motivasi. Apakah motivasinya? Coba kita lihat. Yang pertama, untuk ada di ayat berapa tadi? Coba saudara cari. Ayat berapa tadi? Ayat berapa? Lukas 10 ayat 25 sampai ayat nomor 37. Di ayat berapa? Ayat 25. Apa dikatakan di sana? Untuk mencobai Yesus. Pertanyaannya bagus sekali dan hari ini pun kita harus terus bertanya dengan pertanyaan tersebut, tapi motivasi pertanyaan ini 2000 tahun yang lalu sangat jahat, yaitu untuk mencobai Yesus. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, apa motivasinya? Kita lihat. Selain untuk mencobai Yesus, sebetulnya orang ahli Taurat ini ingin menjebak bahwa pengajaran yang selama ini Yesus lakukan di tengah-tengah orang Yahudi pada waktu itu semuanya sesat. Jangan dengerin, itu ajaran sesat. Nah, untuk menjebak dan untuk memberitahukan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu bahwa Yesus itu adalah pengajar sesat, maka dilakukanlah pertanyaan ini. Pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang hukum Taurat. Ya. Pertanyaannya, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Itu sudah ada di hukum Taurat. Semua sudah ada. Tetapi orang ini mau menjebak Yesus karena dia mau menyatakan kepada semua orang bahwa ajaran ini bertentangan dengan ajaran Musa orang ini. Jadi sesat, hati-hati ya, orang ini orang sesat. Dan tidak hanya ini saja, Tuhan Yesus dicobai, betul kan? Ada beberapa kalau kita baca. Dengan pertanyaan juga kan? Iya kan? Bahkan ada seorang perempuan yang berzina, itu pun untuk menjebak bahwa Yesus adalah pengajar sesat. Tetapi tidak pernah terjadi. Nah, sekarang kita mempelajari. Coba kita pelan-pelan mempelajari apa jawaban Yesus. Ya. Yang pertama, Yesus tahu nggak kalau dia sedang dicobai? Tahu. Ya, di ayat 25 dikatakan di sana kan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya. Nah, kita lihat di sini. Apa jawaban Tuhan Yesus? Ada di jawaban di ayat berapa? 26. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Kan tadi saya bilang bahwa si orang ahli Taurat ini, orang-orang Yahudi yang benci Yesus mau mengatakan ini pengajar sesat, ini bertentangan dengan hukum kita, dengan ajaran Musa. Ini bertentangan. Ditanya tentang hukum Taurat, tapi jawabannya lihat. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Ini bodohnya kalau orangnya kita yang nonton begini bodoh banget kan. Yang nanya ahli Taurat, kemudian bertanya tentang hukum. Aneh kan? Aneh ya? Saking jahatnya orang lihat bodoh kan jadinya kan. Karena ada motivasi jahat di belakang semua ini. Jadi kelihatannya bodoh. Ahli Taurat nanya kepada Yesus yang dianggap sesat tentang hukum Taurat. Nah, ditanya, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Nah, terus jawabannya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan seterusnya. Itu adalah hukum Musa yang didapat dari Allah Yahweh. Itulah yang mereka imani sampai saat itu. Kemudian Tuhan Yesus jawab, apa yang kau baca? Kasihlah ini, kasihlah ini. Nah, apa? Lihat pertanyaan.
Kemudian apa kata Yesus di ayat 28? Coba saudara baca ayat 28. Nah, jawabmu itu benar. Dia mau menyatakan, sorry, bantu. Ini kayaknya longgar. Ininya apa? Longgar apa namanya? Enggak, itu cuma dipasang aja, nanti kasih saya lagi. Nah, kita melihat bahwa jawabanmu benar. Jadi Tuhan Yesus mengiyakan ajaran Musa. Ini bukan orang sesat, ya kan? Jawabanmu benar. Tetapi ada satu kunci di dalam ayat 28 itu. Apa yang dijawab Tuhan Yesus jawab? Jawabanmu benar, perbuatlah demikian. Nah, ini permasalahannya orang-orang Yahudi. Dia mau menjebak Tuhan Yesus, sekarang kejebak sendiri. Jadi mau oke, apa yang tertulis, ya itu betul. Sekarang perbuatlah. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa dia tidak melakukan. Dia hanya mengerti, tetapi dia tidak melakukan. Ya. Nah, jadi jawaban Yesus, klik coba. Sebetulnya jawaban Yesus itu mau merubah hukum Taurat dengan hukum ilahi. Sebelumnya ini harusnya ya. Ya. Jadi Yesus menjawab pertanyaan tentang hukum Taurat dengan hukum ilahi. Ya, ini udah dikunci. Good. Apa yang dimaksud dengan hukum ilahi? Inilah. Hukum ilahi itu berbicara tentang menjadi pelaku firman dan bukan hanya sebagai pendengar firman. Jadi orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, dan banyak orang Yahudi pada zaman Yesus itu, mereka hanya mengerti firman Tuhan melalui Musa, mereka hafal semua firman-Nya, tetapi mereka tidak melakukannya. Makanya jawaban Yesus di ayat 28, jawabanmu benar, kasihilah Allah dan kasihilah sesamamu manusia. Jawabanmu benar, perbuatlah demikian. Jadi Tuhan Yesus mau melihat bahwa orang ini hanya tahu teori, tidak tahu praktek. Betul kan? Terus tahu nggak seterusnya? Nggak mau kalah si orang ahli Taurat ini. Coba kita lihat apa selanjutnya dia baca. Ya, waktu Tuhan Yesus, kasihilah Allahmu dan juga kasihilah sesamamu manusia. Tetapi ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, nggak mau kalah kan ya? Berkata, siapa sesamaku manusia? Ngeyel. Tahu nggak kenapa dia mengatakan ini? Dia mau membuktikan bahwa saya juga bukan hanya tahu teori, tapi saya sudah praktekkan, kata si ahli Taurat melalui pertanyaan ini. Siapakah sesamaku manusia? Perhatikan ini dialog yang luar biasa. Saya mempelajari itu, wah ini hebat sekali dialognya. Dia nggak mau kalah, dia mau menyatakan kepada Yesus, lu ngomong gua hanya tahu teori, tapi nggak pernah praktek. Nih gua kasih tahu, gua tuh sudah melakukannya. Dengan pertanyaan apa? Siapakah sesamaku manusia? Baru Tuhan Yesus menjawabnya apa? Dia ada perumpamaan seorang begini. Ada 3 contoh, yaitu imam, yaitu Lewi, dan satu lagi orang Samaria. Imam dan Lewi dalam tatanan orang Yahudi pada waktu itu adalah orang-orang yang sangat dihormati. Sedangkan Samaria adalah orang yang paling hina, dimarginalkan di zamannya Tuhan Yesus. Ada sejarahnya, nggak perlu saya ceritakan, nanti terlalu panjang. Pokoknya orang Yahudi itu paling benci orang Samaria dan mereka menyebutnya kafir. Marginal dan paling rendah. Serendah binatang di mata orang Yahudi, orang Samaria itu. Oke, tapi Tuhan Yesus lihat hebat. Dia menjawab siapakah sesama manusia, ada 3 orang lewat begini. Terus perlu pertanyaannya, siapakah menurutmu sesamamu manusia? Mati dia. Orang yang menolong orang itu. Bukan imam, bukan Lewi. Tahu? Tadi saya bilang bahwa si ahli Taurat mau menyatakan kepada Yesus bahwa saya sudah melakukan.
Yesus tahu nggak? Tahu, ini hebatnya loh. Ya. Dia mengatakan, siapakah sesamaku manusia? Karena menurut ahli Taurat, sesamaku manusia adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang yang beragama Yahudi. Orang-orang yang menyembah Yahweh melalui hukum Musa. Itulah yang mereka anggap sesamaku manusia. Nangkep gak dari dialog ini? Mungkin saudara belum pernah dengar khotbah yang mengupas dalam seperti ini ya. Saya mau membongkar semua. Jadi ketika dia bertanya siapakah sesamaku manusia? Langsung Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Orang Lewi enggak menolong, imam tidak menolong. Yang menolong orang siapa? Samaria. Sekarang dia tanya, siapa menurut kamu dari perumpamaan ini sesamaku manusia? Kekunci dia. Karena menurut orang Yahudi, dia sudah melakukan kasih kepada sesama manusia hanya kepada orang-orang tertentu. Harus satu agama, harus satu darahnya Abraham. Sedangkan Samaria darahnya tercampur dengan orang-orang Asyur. Nanggap. Hebat loh dialognya ini. Waktu saya mempelajari ini, wah ini luar biasa ini. Jawabannya dari hukum Taurat menjadi hukum ilahi. Apakah hukum ilahi adalah hukum sebagai pelaku? Oke, nah coba saudara sekarang buka Markus 10 ayat 17. Ada satu pertanyaan yang sama persis dengan pertanyaan yang ada di dalam Lukas 10 ini. Tetapi orangnya berbeda dan kasusnya berbeda. Pertanyaannya sama. Sudah kebuka? 1, 2, 3. Markus 10 ayat 17. Satu, dua, tiga. Lihat, sama nggak? Guru, cuma ditambah ada yang baik kan? Apa yang harus aku peroleh? Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Sama nggak pertanyaannya? Persis sama. Kasusnya berbeda, orangnya berbeda. Dan motivasi di belakang pertanyaan ini berbeda. Kalau yang tadi si ahli Taurat itu dengan motivasi untuk menjebak dan mencobai Yesus. Tetapi orang ini bukan untuk mencobai, tetapi sungguh-sungguh dia mau bertanya apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Coba. Kemudian apa jawab Yesus? Ya, kita baca di 19. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Betul ya? Lihat ayat 20. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu sudah kuturuti sejak mudaku. Sama enggak hukumnya yang ditanya? Sama. Hukum Taurat, hukum Musa, 10 perintah Allah. Oke, sama yang kasus tadi di dalam Lukas 10. Nah, kemudian, satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Pada saat Tuhan Yesus memberikan kunci terakhir apa yang harus dia perbuat untuk masuk dalam kerajaan surga, apa yang dia lakukan? Bagaimana responnya? Kecewa. Kuciwa dia. Karena itu yang bukan itu yang dia harapkan. Ya? Di mana? Di ayat berapa dikatakan? Ayat 22. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Coba kita lihat. Dari dua kasus ini
Pertanyaannya sama, orangnya berbeda, motivasinya berbeda, ditanyakan kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan yang ditanyakan kepada orang yang paling benar. Betul apa enggak sih? Coba kita juga sekarang nanyanya sama siapa? Harus tanya sama Tuhan Yesus, karena dia tahu satu-satunya cara untuk beroleh hidup yang kekal melalui dia. Benar gak? Ini pertanyaannya bagus, ditanyakan kepada orang yang paling tepat. Hanya satu orang di dunia ini yang pernah hidup, yang mengerti dan tahu jawaban dari pertanyaan ini. Betul apa enggak? Luar biasa loh kalau dipikir-pikir. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita sudah mengerti apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Di dalam kasus si orang muda ini yang hartanya banyak, ya, apa yang terjadi? Karena dia terikat oleh hartanya, dia tidak mau mengikuti Yesus. Sebetulnya Yesus sedang menawarkan nilai kekekalan atau nilai sementara. Baca ayat 22. Ayat 21. Markus 10 tetap ya. Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta. Sebetulnya yang sedang ditawarkan itu adalah nilai kekekalan. Tetapi si orang ini terikat dengan nilai sementara. Angkat. Jadi ketika kita mempelajari jawaban Yesus, Yesus mau mengatakan kepada ini, apa yang kamu harus perbuat adalah tinggalkan nilai sementara dan carilah nilai kekekalan. Betul? Matius 6 ayat. Yang paling terkenal, Matius 6 ayat 30. Wah ini kok jarang baca Alkitab ini semua nih. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu. Langsung semua. Maka semua itu akan ditambahkan. Dari cerita ini kita dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan berada di dalam kehendaknya. Yang pertama, berada di dalam kehendaknya adalah ketika seluruh hidup kita difokuskan pada kehendak Kristus dan terwujud nyatakan dalam perilaku kita sehari-hari. Jadi saudara harus melakukan setiap firman yang saudara dengar. Salah sendiri saudara harus siang ini ada di sini. Bukan salah saya, salahnya sendiri. Kenapa ada di sini? Sebagai konsekuensi Anda berada di sini, Anda harus melakukan firman yang Anda dengar pada siang hari ini. Kalau mau memperoleh hidup yang kekal, kalau mau. Ya, kalau enggak apa-apa. Oke. Yang kedua, berada di dalam kehendaknya adalah ketika kita tidak terikat lagi pada hal-hal duniawi yang bersifat sementara. Ya. Jangan terikat, jangan sampai seperti kayak orang muda tadi. Ketika dia bilang suruh jual semua, ikuti aku, dia kuciwa. Yang ketiga, berada dalam kehendaknya adalah ketika hal-hal duniawi yang bersifat sementara kita ubah menjadi nilai kekekalan. Harta saudara, jabatan saudara, kekuasaan saudara, apa yang saudara miliki yang semua bersifat, semua bernilai sementara, saudara harus pakai untuk nilai kekekalan. Ya. Apa nilai kekekalannya? Untuk saudara bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi begini simpelnya, saudara diberkati Tuhan dengan nilai-nilai sementara, sebetulnya untuk menjadi berkat bagi orang lain, sehingga saudara memiliki nilai kekekalan. Di mana nilai kekekalannya? Ketika saudara memberkati orang lain. Ya. Kan tadi ada. Jualah semua orang hartamu dan berikan kepada siapa? Ya.
Tapi bukan itu maksud saya nanti saudara langsung pulang terus karya mixen, bukan itu. Di jalan-jalan ada minta-minta, jangan itu salah. Ya, minta hikmat sama Tuhan. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Kita sudah tahu apa definisi kita berada dalam kehendaknya. Yang kedua yang tadi kita mau bahas adalah bagaimana supaya kita selalu di dalam kehendaknya. Nah, coba kita lihat ayat 27. Coba saudara baca. Dari Lukas 10 tadi. Ya, waktu Tuhan Yesus berdialog sama orang ini. Jadi bukan si orang muda tadi, bukan. Lukas 10 ya. Ayat 27. 1, 2, 3. Jadi bagaimana supaya kita selalu berada di dalam kehendaknya, mengasihi Allah baru kita mampu mengasihi sesama. Jangan dibalik. Banyak saudara-saudara kita itu berusaha berbuat baik supaya mendapatkan hidup yang betul ya? Betul ya? Di dalam kekristenan tidak seperti itu. Kita harus mengasihi Allah terlebih dahulu. Sebagai akibat kita mengasihi Allah, maka kita akan dimampukan untuk mengasihi sesama. Jadi ketika kita mengasihi sesama, kita menolong sesama, itu harus merupakan akibat gara-gara kita terlebih dahulu mengasihi Allah. Jangan dibalik-balik. Nangkap? Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau gitu bagaimana kita dapat mengasihi Allah? Kan tadi saya bilang mengasihi Allah dulu sebagai akibatnya baru kita dimampukan untuk mengasihi sesama. Bagaimana kita mengasihi Allah? Itu ada di dalam Yohanes 15. Firman-nya ada di sini. Coba baca. Apa tulisnya? Akulah, Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita tidak mengasihi Allah terlebih dahulu, ketika kita tidak melekat pada pokok anggur, perbuatan baik yang kita lakukan itu merupakan kejahatan di mata Tuhan. Saya kasih tahu ya, banyak orang berbuat baik, tetapi orang itu sedang melakukan dosa di hadapan Tuhan. Bisa apa enggak? Bisa. Sekarang saya tanya, bisakah ketika saya berkhotbah sekarang, di depan saudara saya melakukan perbuatan baik di hadapan Tuhan, saya sedang berbuat dosa? Bisa apa enggak? Bisa. Kenapa? Bicara tentang apa ini? Tadi kita bicara tentang motivasi. Pertanyaannya tuh bagus sekali, hebat sekali. Dan ditanyakan kepada orang yang paling tepat. Yang pernah hidup di muka bumi ini hanya satu orang yang tahu jawaban dari pertanyaan itu. Tetapi lihat motivasinya. Ketika saya berbuat baik, ketika saya berkhotbah, saya bisa sedang berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tetapi di hadapan semua orang, saya orangnya, wah Pak Wesley itu hebat. Berkhotbah. Ingat Matius 7 ayat 21. Tuhan, saya sudah, apa di itu ayat itu? Ayat 21 sampai 23. Tuhan, saya sudah datang powi setiap Jumat. Saya rajin ke gereja. Saya pelayanan, datang Tuhan. Siapakah engkau? Pembuat? Aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan. Enyalah daripadaku. Bayangkan itu maksudnya masuk neraka loh. Jadi untuk kita bisa supaya berada di dalam kehendaknya, teruslah melekat pada pokok anggur. Dan biarlah melalui melekatan itu kita berbuah banyak. Menghasilkan buah roh. Jelas ya? Itu yang pertama, bagaimana supaya kita selalu berada dalam kehendaknya. Yang kedua, melakukan seluruh firman yang telah kita dengar. Ayat 28, coba.
Ayat 28 dikatakan apa tadi? Perbuatlah, Lukas 10 ayat 28. Perbuatlah demikian. Terus ayat 37. Dibilang lagi sama Tuhan Yesus ayat terakhir. Nah, perbuat. Dia nggak mau perbuat karena sesamaku manusia adalah orang-orang Yahudi seagama. Di luar orang Yahudi itu kafir, nggak boleh. Tapi di waktu ditanya siapakah sesamaku manusia dalam konteks ini, datang orang itu yang menolong. Orang ini adalah seorang Samaria. Perbuatlah demikian. Mati dia. Tuhan Yesus mau dilawan. Ya, kita bisa ngomong gitu ya sekarang ya. Tapi kalau kita hidup di sana, kita kan nggak pernah tahu kalau itu dia Tuhan kan. Sekarang kita tahu itu Tuhan. Tapi waktu kita hidup, bayangkan kalau kita di sana. Datang seorang pendeta ngaku Tuhan. Bisa percaya saudara? Hah? Pendeta juga udah bikin mujizat semua. Bisa percaya? Belum tentu. Coba kalau kita bayangkan kita ada di sana. Dan melihat dialog Tuhan Yesus dengan orang ahli Taurat ini. Kita di situ sebagai nonton. Apakah kita mau ngikutin si ahli Taurat atau Tuhan Yesus? Padahal kita sudah hidup di dalam hukum Taurat. Sejak kecil diajarkan hukum Taurat. Coba saudara bayangkan. Mau menganggap dia Tuhan. Padahal kita tahu dia anak tukang kayu. Itulah iman. Iman di atas logika. Ya. Jadi yang kedua, melakukan firman. Saudara dengar firman hari ini, lakukan. Yang ketiga adalah klik bantulah. Ayat, Matius 10 ayat 21. Markus 10. Markus 10 ayat 21 yang tadi kita baca. Markus 10 ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, kenapa Yesus menaruh kasih? Karena dia motivasinya benar. Ingin betul-betul mendapatkan hidup yang kekal. Ya. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kamu miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jangan gafok. Tahu gafok gak? Gagal fokus. Coba saudara menghadapi setiap hidup ini. Jangan sampai gagal fokus. Tetap fokus kepada kehendak Tuhan. Tetap fokus kepada nilai-nilai kekekalan dan bukan nilai-nilai sementara. Mau dalam pekerjaan, itu bisa diterapkan. Dalam kehidupan rumah tangga, itu bisa diterapkan. Ketika saudara yang belum kawin ribut sama orang tua saudara, lihat mana nilai kekekalan sama mana nilai sementara dari permasalahan yang saudara hadapi. Ketika saudara menemukan nilai kekekalannya, saudara lihat respon saudara itu akan baik. Pengalaman hidup saya setelah saya menemukan teori hidup nilai kekekalan dan nilai sementara, itu saya melakukan dalam kehidupan saya. Jadi ketika saya menghadapi satu masalah besar dalam kehidupan saya mau pilah-pilah mana nilai kekekalannya. Oh, nilai kekekalan ini berarti ini Tuhan sedang memproses saya. Sehingga apa? Respon saya melihat masalah itu berbeda sama orang lain. Nangkap ya? Nah, jadi ada 3 hal. Mengasihi Allah terlebih dahulu. Yang kedua, melakukan firman setiap hari. Masalahnya saudara baca firman apa enggak? Saya enggak tahu. Atau dengar firman ketika saudara ada di gereja atau pas hari Jumat. Saya juga enggak tahu. Bacalah firman setiap hari. Ya. Sudah ada yang pernah lulus Kejadian sampai Wahyu? 1. Yansan sudah, Iwan sudah, pokoknya panitia-panitia saya belum. Baca. Walaupun gak ngerti baca. Saya udah 4 kali kejadian perjanjian lama. Perjanjian baru saya hampir 7-8 kali baca.
Ulang lagi. Sampai kita ketemu konteksnya. Perjanjian baru sama perjanjian lama. Ini pernah saya baca di perjanjian lama. Buka lagi. Iya, ternyata link semuanya. Pada saat lihat begitu, waduh. Makin haus saya mempelajari firman Tuhan. Padahal saya nggak pernah sekolah teologi ya. Tapi dengan kemauan sendiri, pertama cuma baca. Walaupun nggak ngerti, bosan. Apalagi udah baca imamat. Terus bilangan, aduh. Ini anak sini, aduh, capek deh. Tapi saya harus baca. Masa bodoh ngerti saya baca. Ya, oke. Jadi apa inti pengajarannya? Pertama, jangan pekerjaan mengganggu kita untuk berada di dalam kehendaknya. Jangan gafok. Saudara dapat kerjaan. Tanggal 25 terima gaji. Ya, saya udah berulang-ulang tapi gak bosan-bosannya ngomong di sini. Tujuan saudara datang di perusahaan ini bukan semata-mata untuk menunggu tanggal 25 supaya saudara bisa hidup. Bukan. Ada tujuan Tuhan kenapa saudara bekerja di perusahaan ini. Ada tujuan saudara kenapa bos saudara seperti begini. Anak buah saudara seperti begini. Teman kerja seperti begini. Ada tujuannya. Kenapa saya pernah masuk di dalam perusahaan ini? Di dalam grup ini, 12 tahun saya bekerja di dalam grup ini. Ada waktunya saya berhenti. Itu semua sudah diatur sama Tuhan, tapi ada tujuannya enggak? Ada. Cari tujuannya. Dan jangan sampai mengganggu supaya kita selalu berada di dalam kehendaknya. Yang kedua, jangan kekayaan mengganggu kita berada di dalam kehendak Tuhan. Jadi pakailah semua nilai-nilai sementara yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberkati banyak orang, untuk kita boleh mencapai nilai kekekalan. Sama seperti orang itu, pergilah, jualah semua, kasih ke orang miskin, ikutlah aku. Nah dia juga tahu ikut Tuhan Yesus nginepnya di mana. Nggak tahu nginepnya di mana. Di bawah pohon bisa, di rumah si ini bisa. Yesus diceritakan nggak punya rumah di situ. Pergi ke Kapernaum, emang ada rumah? Enggak ada. Ya. Jadi kita jangan membuat kekayaan, kekuasaan, jabatan kita, anak-anak kita, keluarga kita, jangan membuat itu kita tidak berada di dalam kehendaknya. Dan yang terakhir, jangan permasalahan hidup saudara yang saudara alami sekarang mengganggu saudara untuk tidak berada di dalam kehendaknya. Setiap orang punya masalah. Ya, kapan seseorang tidak punya masalah? Ketika dia pindah rumah ke 1x2 meter. Di situ orang itu kalau rumahnya di sana nggak punya masalah. Tetapi ketika dia masih bernafas, dia punya masalah. Bahkan ketika dia masih di ICU, dia bikin masalah. Ya keluarganya kan harus datang, harus keluarin duit, kan? Kalau orang di ICU. Tapi dia punya masalah nggak? Punya. Jadi masalah itu bukan masalah dong. Ya. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita merespon masalah. Saudara tidak akan mungkin bisa hindar dari masalah. Sampai saudara mati, saudara tetap memiliki masalah. Sehingga kesimpulan kita, masalah itu bukan masalah dong. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita merespon masalah. Apakah kita merespon masalah dari dimensi Allah atau dari dimensi manusia. Ketika kita merespon masalah dari dimensi manusia, disitulah kita akan menerima kekecewaan, keletihan, kepenatan, putus asa, itu yang paling ujung. Dan bisa bunuh diri. Tetapi ketika kita merespon masalah dari dimensi Allah, disitulah akan keluar sukacita. Makanya Paulus bisa bersukacita padahal dia ada di penjara. Karena dia mengerti makna sukacita itu. Karena dia menilai masalah dari dimensi Allah. Kenapa dia harus penjara? Memang gua harus di penjara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan sebentar bagaimana hidup kita saat ini.
apakah kita sudah sering dengar firman? Kita mengerti firman Tuhan, kalau ditanya, oh tahu begini. Tetapi masalahnya apakah kita berada di dalam kehendak-Nya atau tidak? Jangan kita hanya cuma mengerti tetapi kita tidak berada di dalam kehendak Tuhan. Mengerti kehendak sama berada di dalam kehendak, dua hal yang berbeda. Amin. Mari kita langsung tutup dengan doa ya. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita pada siang hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi hidup kami. Mampukan kami untuk melakukan setiap firman yang sudah Kau sampaikan pada siang hari ini. Dan berikan kami kekuatan menghadapi setiap pergumulan kehidupan kami Tuhan. Dan tetap tidak gagal fokus. Kami mau tetap fokus kepada kehendak-Mu. Kami tetap fokus pada nilai-nilai kekekalan dan bukan lagi pada nilai-nilai sementara. Bapa dalam surga, pada siang hari ini kami bersyukur atas satu persekutuan yang indah pada siang hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir dan tidak kebetulan mereka ada pada siang hari ini. Karena ada satu rencana dan rancangan-Mu di dalam kehidupan mereka kalau mereka harus mendengarkan firman ini Tuhan. Oleh karenanya biarlah Roh Kudus yang telah Kau tempatkan di hati mereka, di hidup mereka. Roh Kudus inilah yang akan memberikan kekuatan kepada mereka. Untuk mengerti, untuk memahami, dan melakukannya dalam hidup mereka hari lepas hari. Pada siang hari ini kami mau berdoa syafaat, mengucap syukur atas setiap tim yang sudah terlibat di dalam pelayanan kami pada siang hari ini. Biarlah mereka juga bukan hanya sebagai pelayan, tetapi melalui pelayanan yang mereka lakukan, mereka melakukan satu perubahan di dalam kehidupan mereka. Jangan biarkan mereka melayani hanya sebagai satu hal yang rutinitas atau mungkin hanya sebagai sebuah kewajiban keagamaan. Tapi biarlah mereka melayani dengan passion, dengan satu hati yang rindu untuk lebih mengenal Engkau. Dan biarlah mereka melakukan pelayanan ini karena mereka sudah terlebih dahulu melayani Engkau secara pribadi. Siang hari ini juga kami berdoa untuk CEO dari grup MNC Bapak Haritanu Sudibyo dan seluruh keluarga dan seluruh unit bisnis MNC Group, pemimpin-pemimpin di dalam perusahaan di bawah grup ini Tuhan, Kau yang memberkati mereka sebagai pemimpin untuk mereka boleh menyatakan kehendak-Mu di dalam setiap jabatan mereka masing-masing. Kami juga berdoa buat Bapak Hari Susanto sebagai CEO dari MNC Vision ini Tuhan. Kiranya Kau yang memberikan juga hikmat kepadanya untuk dia juga bisa memimpin perusahaan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kemampuan, hikmat di dalam mengambil setiap strategi kebijaksanaan yang harus dia lakukan dalam perusahaan ini. Dan juga seluruh direksi yang terlibat di dalam pengelolaan perusahaan ini Tuhan, baik MNC Vision dan juga K-Vision, berikan hikmat kepada semua pemimpin, sampai ke pemimpin yang paling bawah pun. Kami juga berdoa untuk live channel dan juga Pijar TV, sebuah channel Kristen yang menyebarkan firman-Mu. Biarlah Kau yang memberkati setiap pemirsa dari kedua TV ini untuk mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Berikan hikmat kepada pengelola kedua TV ini Tuhan, untuk mereka diberikan hikmat apa yang harus mereka sampaikan melalui televisi ini untuk memberkati banyak orang. Kami juga berdoa untuk pengurus POWI, untuk mereka boleh bertumbuh dengan benar ketika mereka melakukan pelayanan, baik sebagai pemusik, singer, WL, juga sebagai ketua, wakil ketua, dan seluruh pengurus yang terlibat.
kiranya melalui pelayanan ini Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan. Kami juga berdoa untuk setiap karyawan MNC Vision yang mungkin dalam keadaan tidak sehat, mungkin dalam keadaan lemah, bahkan mungkin yang banyak mengalami satu permasalahan dalam hidup mereka. Baik masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah konflik dengan keluarga, atau bahkan konflik dengan teman sejawat. Kami berdoa untuk mereka mengerti apa rencana dan rancangan-Mu, kenapa mereka ada di tempat ini Tuhan. Ada satu nilai kekekalan yang sedang Kau siapkan, di mana Engkau sedang memproses kami, menyiapkan kami untuk masuk di dalam kerajaan-Mu. Dan biarlah kami mengerti hal ini, sehingga kami tetap memiliki sukacita ketika kami menghadapi permasalahan demi permasalahan. Dan kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau mengerti dan melihat bahwa tahun ini sudah memasuki tahun politik. Kurang dari 1 tahun lagi kami akan melakukan pemilihan umum. Kiranya setiap gerakan-gerakan yang ingin merusak kesatuan Republik ini, Engkau hancurkan Tuhan. Jangan biarkan mereka melakukan hal-hal yang mau merusak negara ini. Kami berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin partai yang ada, yang akan mengikuti pemilu tahun 2024 ini. Berikan mereka hikmat sebagai pemimpin, supaya mereka mengerti bahwa yang mereka harus perjuangkan bukan kelompok mereka, bukan perut mereka, bukan keinginan mereka, tetapi yang mereka harus perjuangkan adalah apa yang rakyat inginkan di dalam bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden Bapak Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta seluruh jajaran menteri yang mendukung, dan juga legislatif dan yudikatif. Biarlah mereka juga, terlebih bagi orang-orang yang takut akan Engkau, yang Kau tempatkan di dalam institusi ini Tuhan. Jadikan mereka berkat, jadikan mereka alat di tangan-Mu untuk membuat negara ini menjadi negara yang kuat, yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa kami Tuhan. Di atas segalanya, jangan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu lah yang jadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, bila engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, dan dengan setia melakukan setiap firman yang sudah disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, berkat itu pula yang akan datang dan menjadi bagian di dalam kehidupanmu. Diberkatilah ketika engkau masuk dan keluar rumahmu. Diberkatilah suamimu, istrimu, anak-anakmu dan keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah apapun yang kau lakukan. Karena damai sejahtera sukacita yang melampaui akal dari Allah Bapa, kasih setianya dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan serta penghiburan dari Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita pada siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang di kalinya yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mengakhiri ibadah ini, sama-sama yang percaya katakan amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini.
bagimu. syukur bagimu. Puji nama Tuhan, haleluya. Ibadah kita telah selesai, Tuhan